Revisi Undang-Undang Polri banyak menuai kontroversi dari para aktivis dan praktisi hukum. Sementara pihak istana mengaku sedang melakukan telaah atas draft UU tersebut sebelum diajukan ke DPR. Revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI telah ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 28 Mei tahun 2024. RU terkait sudah diterima Setnek hari Jumat siang pekan lalu. Saat ini masih dalam proses penelaahan untuk proses selanjutnya, kata staf khusus Presiden Jokowi bidang hukum Dini Purwono pada hari Kamis 13 Juni tahun 2024. Apakah revisi Undang-Undang Polri bikin polisi super body? RUU Polri juga gagal menyorot masalah fundamental yang terjadi di institusi kepolisian. Dan apakah revisi Undang-Undang Polri akan semakin memberangus hak berpendapat dan bersuara kritis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kabar baik, Bung Rocky? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dan kali ini kita sedang membahas tentang Undang-Undang Polri dan TNI yang resmi menjadi rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Apakah RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan kewenangan kepolisian hingga menjadikan institusi itu super body, Bung Rocky? Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pemirsa ini dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kalau kita lihat beberapa catatan tentang RUU revisi ketiga Undang-Undang 2 2002 tentang Polri. Ini ada beberapa catatan saya yang agak krusial dan ini sebenarnya juga sudah dibahas di berbagai kalangan media terutama. Hal yang paling krusial bagi saya adalah Undang-Undang Polri ini sangat berpotensi memberangus kebebasan publik. Dan salah satu pasal yang menurut saya itu agak krusial di situ, jadi pasal 16 ayat 1 huruf Q, itu kewenangan cyber. Jadi di situ Polri punya kewenangan untuk mengawasi, kemudian melakukan tindakan, dan bahkan berwenang untuk memblokir, kemudian memutus, memperlambat akses cyber, dan seterusnya. Ini saya pikir sudah sangat mengganggu terkait ruang publik yang di dunia cyber. Dan ini saya anggap sudah terjadi overlapping dari tugas kepolisian itu sendiri, di mana dia sebenarnya uh, ber, berfungsi untuk melakukan tugas pokoknya yaitu untuk Kamtibmas. Sementara urusan cyber ini sebenarnya sudah ada kementerian yang khususnya mengawal, bisa ada di Kominfo. Saya pikir ini sudah overlap yang terlalu jauh, apalagi diberi kewenangan sampai bisa mengawasi, kemudian bertindak, kemudian memblokir, bahkan memutus, memperlambat. Saya pikir ini sudah terlalu jauh, membuat ruang publik jadi sesak dan sempit bagi publik untuk berekspresi. Itu poin yang pertama, saya pikir ini semua pihak akan terkena. Poin kedua di RUU revisi ketiga Undang-Undang 2 2002 ini, sebenarnya ada yang menabrak Undang-Undang 34 2004, yaitu tentang pertahanan keamanan. Saya lihat di situ ada tugas pokok polisi yang diperluas dengan ikut serta dalam pemberantasan gerakan separatis atau tindakan separatisme. Saya pikir ini domain TNI yang harusnya melakukan ini, yaitu terkait dengan gerakan separatisme. Sementara tugas utama Polri harusnya di bidang terantib, uh, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Jadi bukan ke persoalan pertahanan negara yang mengurusi persoalan separatis. Itu sebenarnya tugas pokok TNI. Kalau ini diloloskan, maka terjadi tabrakan antara kewenangan TNI dan kewenangan Polri yang diatur dalam Undang-Undang 34 2004 akan saya pikir ini sangat berbahaya ya, kewenangannya terlalu luas, kemudian akan menimbulkan gesekan yang kurang sehat bagi sesama institusi negara. Kemudian ada kewenangan berikut yang saya pikir sangat krusial juga yang di RUU ini masuk. Itu pasal 14 ayat 1 huruf O. Di sini Polri diberi kewenangan melakukan penyadapan. Memang selama ini ada potensi untuk melakukan penyadapan itu, tetapi ini sangat ketat karena itu sangat mengganggu privasi. Yang itu dilakukan oleh eh, penyidik-penyidik KPK, yaitu terkait dengan penyadapan terhadap adanya tindak pidana korupsi, sehingga para penyidik KPK itu punya kewenangan untuk melakukan penyadapan, tapi itu ada melalui persetujuan Dewan Pengawas atau pimpinan-pimpinan KPK yang lain. Tetapi eh, dalam hal ini kewenangan tersebut akan diberikan kepada Polri dan saya pikir akan berbahaya, bisa menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Dan ini nanti antar institusi negara bisa saling sadap ini. KPK menyadap polisi, polisi menyadap KPK dan seterusnya. Apalagi tidak ada mekanisme yang tegas. Nah ini saya pikir perlu diantisipasi ya, persoalan yang sangat krusial. Jadi tiga persoalan yang saya sampaikan itu sangat krusial. Kemudian ada lagi catatan saya yang keempat, ini persoalan Polri diberi kewenangan untuk ikut dalam pembinaan hukum nasional. Sementara kita tahu eh, pembinaan hukum itu ada kementerian yang sudah mengurusnya, itu Kemenkumham dan juga Kementerian Menko Polhukam. Di situ yang bisa melakukan pembinaan. Nah, kalau ini diberi kewenangan kepada kepolisian juga sudah ada overlap di situ, yang akhirnya terjadi tumpang tindih irisan-irisan kewenangan antara institusi negara itu sendiri, baik antar menteri maupun Menko gitu. Nah, saya pikir ini berbahaya dalam struktur pemerintahan yang akan menimbulkan gesekan dan ketidakharmonisan di dalam institusi pemerintahan itu sendiri. Dan ini yang tadi disebut bahwa ini bisa menimbulkan polisi memiliki super body, jadi lembaga super body, punya punya keistimewaan-keistimewaan yang berlebih dan punya kewenangan-kewenangan yang terlalu besar dan akhirnya mengakibatkan terjadinya abuse of power. Saya pikir ini tercantum di pasal 14 ayat 2 huruf E ini. Ini persoalan membina hukum nasional. Saya pikir ini juga sudah keterlaluan, memberikan ruang yang kewenangan yang berlebihan. Sementara itu selama ini bisa dilakukan fungsi itu oleh Kemenkumham dan maupun Menko Polhukam. Kemudian yang kelima catatan saya, jadi ada 5 memang catatan saya terkait dengan undang-undang ini yang menurut saya krusial, selebihnya memang banyak, tetapi mungkin dalam pandangan saya ini agak krusial. Itu ada perpanjangan masa pensiun bagi anggota Polri. Ada yang 60 sampai 62, itu bagi organik, dan yang posisi fungsional sampai 65 tahun. Saya pikir ini akan mengganggu kaderisasi, mengganggu kinerja kepolisian itu sendiri, akan regenerasi juga akan terganggu. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan serius. Dengan berbagai catatan saya, 5 persoalan yang sangat serius dalam revisi Undang-Undang ketiga, Undang-Undang 2 tahun 2002 ini akan berdampak besar. Yang pertama menimbulkan abuse of power, terjadi kewenangan yang berlebihan dan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang semakin besar. Kita tahu tanpa itu pun sudah banyak terjadi persoalan-persoalan serius di tubuh kepolisian kita, mulai dari keterlibatan oknum-oknum polisi bahkan level jenderal untuk dalam bidang narkoba. Ada juga kita dengar kasus polisi tembak polisi,
ada istri polisi membakar suaminya yang anggota polisi juga, ada juga di polisi menembak aktivis di KM 50 yang sampai hari ini juga belum tuntas-tuntas, itu belum transparan dilakukan penuntasannya. Saya pikir ini kalau dengan kewenangan yang lebih besar, ini kasus-kasus ke depan akan bisa lebih jauh lebih masif lagi untuk melakukan kontrol ke internal Polri akan semakin sulit. Saya pikir itu Mas Enggi yang akan menjadi kegelisahan kita bersama dengan adanya RUU revisi ketiga Undang-Undang 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu Bung Enggi. Ya. Dan di tengah transisi estafet kekuasaan pemerintahan Jokowi ke calon presiden terpilih, DPR secara tiba-tiba menginisiasi RUU Polri. Menurut Anda, Bung Rocky, apakah ada motif terselubung di balik fenomena ini, Bung? Iya, kalau kita lihat tiba-tiba politisi Senayan dalam hal ini DPR membuat inisiatif revisi undang-undang, ini tentu ada sesuatu gitu. Kan apalagi secara tiba-tiba. Kalau memang tidak tiba-tiba kan berarti masuk perencanaan prolegnas sekian lama. Tapi kan ini tiba-tiba saja muncul, kemudian ada beberapa pasal yang menurut saya kewenangannya agak berlebihan dan bisa menimbulkan gesekan yang tidak harmonis bagi institusi lain. Dan kalau demikian maka kita bisa membaca motif di situ ada motif politik. Bisa jadi publik akan menilai ada apa di balik itu. Apakah akan ada politik dagang sapi? Jadi kalau kita lihat politik dagang sapi kan bukan hanya persoalan bagi-bagi menteri, tetapi bagi-bagi benefit politik yang lain. Saya pikir ini juga bagian dari persoalan yang serius dalam konteks praktek dalam politisi sekuler hari ini, di mana para politisi itu sangat pragmatis, apalagi di ujung-ujung masa ya masa keanggotaannya atau masa jabatannya, sehingga anggota DPR tentu berpikir saya dapat apa di ujung masa jabatan saya ini. Dan disinilah menurut saya banyak negosiasi-negosiasi politik maupun tadi saya bilang politik dagang sapi yang muncul dari pihak eksekutif dengan pihak legislatif itu. Sehingga muncullah RUU-RUU yang menurut saya banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi publik dan bahkan mungkin dipercepat penyelesaiannya. Dan ini kalau dibaca lebih jauh berarti bisa jadi ada kepentingan eksekutif yang mendorong kepentingan legislatif. Dan bertemulah titik kepentingan itu. Di antaranya apalagi kalau kita lihat bukan hanya yang akan berakhir masa jabatannya itu para politisi Senayan, juga eksekutif dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Dan ini boleh dibilang banyak undang-undang dan pasal-pasal tadi yang kalau kita telaah, ini dalam rangka pengamanan rejim ketika dia sudah tidak berkuasa lagi. Kita bisa melihat tadi publik dipersempit ruangnya untuk berekspresi dengan adanya kewenangan cyber di kepolisian, ada nanti ada undang-undang penyiaran juga dipersoalkan, saya pikir tidak ada lagi investigasi publik misalnya. Nah, saya pikir ini investigasi jurnalistik publik, saya pikir ini juga akan menimbulkan pengamanan yang serius bagi rezim yang sedang berkuasa hari ini, terutama rezim Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa di ujung kekuasaannya masih banyak menyisakan persoalan yang sangat serius bagi bangsa ini dan itu banyak sekali bisa dipersoalkan. Misalnya ada IKN yang kemungkinan besar akan mangkrak yang sudah menghabiskan biaya cukup banyak menggunakan uang rakyat ke sana dan mungkin sulit mempertanggungjawabkan kalau diberi ruang publik untuk bisa investigasi membongkar itu saya pikir akan banyak kehilangan muka itu atau bahkan banyak masalah yang bisa ditimbulkan. Inilah saya pikir adanya RUU revisi ketiga Undang-Undang Kepolisian yang memberikan kewenangan ada bisa pemutusan bahkan pembuat perlambatan di dunia cyber. Saya pikir itu akan mempermudah rezim itu yang berakhir kekuasaan itu akan lebih aman. Sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh publik untuk mengakses maupun menyampaikan ke publik secara transparan maupun secara lebih terbuka. Nah ini saya pikir ini yang terjadi sehingga
patut dicurigai motifnya. Ini adalah motif pengamanan rejim yang akan berakhir masa kekuasaannya. Kemudian adanya politik dagang sapi di antara rejim yang sedang berkuasa di pihak eksekutif maupun di rejim yang sedang mau berakhir jabatannya sama-sama di pihak legislatif. Sehingga lahirlah undang-undang atau revisi undang-undang yang sebenarnya tidak diperlukan oleh publik, bahkan mungkin merugikan publik kalau dilanjutkan. Saya pikir begitu, Bung Enggi. Dan terakhir, Bung Rocky, apakah revisi Undang-Undang Polri layak dihentikan? Mengingat tadi Anda begitu banyak juga memberikan catatan, Bung. Kalau ditanya layak untuk diberhentikan, tentu sangat 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 layak untuk diberhentikan, bahkan mestinya harus segera dihentikan. Karena ini kalau tidak dihentikan dan bahkan bahaya kalau dia lolos, yang paling krusial adalah terjadinya institusi super body yang punya kewenangan yang lebih besar dari institusi lainnya, dan akan terjadi gesekan yang kurang sehat antara institusi TNI dengan institusi Polri, terutama dalam hal di persoalan tugas pokok dalam penanganan separatis maupun juga dalam penanganan ketentriman dan keamanan masyarakat. Dan ini bukan hanya di level itu, ada tadi saya sebut pasal yang terkait dengan ikut serta dalam pembinaan hukum nasional, itu tuh juga akan beririsan dengan kementerian lain, termasuk di Menkumham maupun Menko Polhukam. Dan saya pikir juga ada satu lagi juga akan terjadi irisan yang akan mengganggu, yaitu di persoalan karir maupun eh, eh, posisi yang pensiun ditambah dari sehingga sampai 60 sampai 62 tahun, organik dan juga yang fungsional sampai 65 tahun. Saya pikir ini akan menghambat kaderisasi di tubuh Polri maupun sirkulasi eh, apa karir penerimaan SDM di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir ini persoalan-persoalan yang harus segera menjadi perhatian dan membuat catatan bahwa itu bukan hanya layak, tapi sangat-sangat layak untuk dihentikan. Sehingga kita tidak akan menimbulkan ekses-ekses yang lebih jauh. Polri mestinya fokus gitu. Kalau mau dilakukan justru harus menyentuh akar persoalannya di tubuh SDM itu sendiri, itu harus diperbaiki. Kemudian di sistem penjenjangan karir di tubuh kepolisian maupun pengawasannya juga harus diperbaiki. Sehingga kita persoalan mendasar yang hari ini di tubuh Polri itu kalau mau direvisi harusnya di titik itu, yaitu mengembalikan lagi kepercayaan publik yang sedang menurun, di mana kita tahu eh, di Asia Tenggara itu kita mendapatkan hasil eh, kajian yang dipublis bahwa kepolisian terkorup di Asia Tenggara yaitu di kepolisian negara kita. Itu nomor satu, ranking satu. Di level dunia hasil eh, survei menunjukkan urutan ke-18. Tapi ini menurut saya harus menjadi perhatian kita. Ini yang harus diselesaikan. Juga pelanggaran disiplin di tubuh oknum-oknum anggota kepolisian segera harus ditindak tegas dan itu yang harus diperbaiki secara mendasar. Sebenarnya di situ yang harusnya dikeluarkan aturan-aturan yang lebih ketat dalam konteks pembinaan maupun dalam konteks pengawasan maupun dalam konteks hukuman bagi pihak-pihak oknum Polri yang terlibat. Baik terlibat narkoba, kita tahu sampai level jenderal bisa terlibat. Baik dalam konteks etika, ada polisi yang membunuh polisi, ada istri polisi yang membakar suaminya sendiri, dan seterusnya. Ini saya pikir ini di dalam tubuh internal ada masalah yang sangat serius yang harus segera dituntaskan. Belum lagi terhadap masyarakat ada kasus yang belum terpecahkan, misalnya KM50 itu yang menembakkan 6 orang syuhada dari FPI, itu juga belum kita dituntaskan secara transparan. Itu saya pikir itu persoalan-persoalan yang serius harus dituntaskan. Sehingga dengan begitu kepercayaan publik bisa meningkat kepada Polri, sehingga itu juga membuat merasa nyaman di masyarakat.
Saya pikir itu yang harus diseriusi dan dibangun sistem keamanan masyarakat yang melibatkan partisipasi publik yang baik sehingga modal sosial masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang, tidak terlalu tergantung kepada jumlah personil aparat kepolisian. Saya pikir ini harus diubah paradigmanya. Paradigma yang mengatakan semakin banyak aparat maka daerah itu semakin aman, itu saya pikir keliru. Mestinya suatu tempat dinyatakan aman itu justru karena masyarakat itu berhasil menciptakan keamanan secara bersama. Dan justru semakin sedikit aparat keamanan yang hadir di daerah itu menunjukkan daerah itu aman. Kalau banyak aparat berarti sebenarnya daerah itu butuh aparat untuk membuat aman sehingga pasti suasananya tidak aman dan tidak nyaman. Saya pikir ini paradigma ini harus terus diperbaiki, maka yang paling penting dibangun adalah sistem dan kultur di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu sendiri sehingga sistem bisa terbangun dengan baik dan hukumnya harus dengan hukum yang baik, yaitu hukum yang adil, hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil, yang mestinya itu mulai kita tawarkan kepada publik. Saya pikir itu Mas Anggi yang perlu kita perbaiki ke depan sehingga kita tidak mendapatkan persoalan-persoalan publik yang semakin ruwet, semakin masalah, semakin banyak dan tidak ada jalan keluarnya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.